Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Monica Lorencia. Perkenalkan, nama saya Kesha Titania. Nama saya Cinta Ramiandini. Perkenalkan, nama saya Ninda Dwi Aisakina. Perkenalkan, nama saya Irda Darwanti. Perkenalkan, nama saya Karissa Putri Anjani. Baik, saya akan memberitahu sebelumnya tujuan kami berdiri di sini. Kami akan membuat video yaitu tugas bahasa Indonesia tentang berita opini yaitu kenakalan remaja yang akan dijelaskan oleh saya dan teman-teman saya. Saling ejek di media Kota sosial. Serang, Banten, polisi menangkap remaja putus sejumlah sekolah remaja ditangkap anggota geng Satres motor Narkoba Polres yang Blitar sebelumnya Barat videonya kabur viral saat kabur. berkonvoy Dari tangan menuju tersangka, Bandung. polisi berhasil mengamankan sabu seberat 2 kg. Cuman beberapa motor warga dihancurin dari pihak mobil sebelah. Inilah video. Nah, teman-teman, di sini Monica akan menjelaskan tentang pengertian kenakalan remaja. Nah, kenakalan remaja adalah perilaku atau tindakan yang menyimpang dari norma sosial, nilai dan aturan yang berlaku di masyarakat yang dilakukan oleh remaja atau anak muda. Perilaku ini biasanya berupa pelanggaran terhadap hukum, norma sosial dan tata tertib seperti membolos sekolah, merokok, mengonsumsi narkoba, tawuran, vandalisme atau tindakan kriminal lainnya. Nah, remaja ini sering dianggap sebagai bentuk ekspresi ketidakmampuan remaja dalam mengelola emosi, tekanan sosial, atau masalah pribadi. Faktor penyebabnya biasanya bermacam-macam, mulai dari lingkungan keluarga, pergaulan, tekanan teman sebaya, hingga media dan berkurangnya bimbingan. Nah, saya akan menyebutkan jenis-jenis kenakalan remaja. Kenakalan terhadap diri sendiri. Nah, kenakalan ini berupa perilaku remaja yang dapat merugikan atau membahayakan diri sendiri, baik secara fisik maupun mental. Biasanya muncul karena rasa ingin tahu yang tinggi, kurangnya pengawasan orang tua, atau pengaruh pergaulan. Contoh-contohnya itu seperti merokok di usia muda, mengonsumsi minuman keras atau narkoba, melukai diri sendiri atau self-harm, kecanduan game, gadget, atau pornografi, kenakalan terhadap orang lain. Tindakan remaja yang menyebabkan orang lain terganggu, dirugikan, bahkan terluka secara fisik maupun psikologis. Kenakalan jenis ini sering muncul karena emosi yang tidak terkendali atau pengaruh lingkungan sosial yang negatif. Contoh-contohnya seperti bullying, menghina, mengejek, memukul teman, berkelahi atau tawuran antar pelajar, mengancam atau menakut-nakuti orang lain. Yang ketiga, kenakalan di lingkungan sekolah. Penjelasannya, pelanggaran terhadap aturan tata tertib atau nilai-nilai disiplin di sekolah biasanya dipicu oleh rasa bosan belajar, kurangnya tanggung jawab, atau pengaruh teman sebaya. Contoh-contohnya itu datang terlambat atau sering membolos, mencontek saat ujian, tidak menghormati guru, merusak fasilitas sekolah. Dan keempat, kenakalan sosial dan hukum. Penjelasannya, perilaku remaja yang melanggar norma sosial, aturan masyarakat, atau bahkan hukum negara. Kenakalan jenis ini termasuk kategori berat karena bisa berdampak hukum dan merusak masa depan pelaku. Contohnya seperti mencuri dan merampas barang orang lain, balapan liar, vandalisme, atau merusak fasilitas umum, pergaulan bebas, atau tindakan asusila. Kenakalan di dunia digital, cyber delinquency. Kenakalan remaja yang dilakukan melalui internet atau media sosial umumnya muncul karena kurangnya kesadaran etika digital dan mudah akses informasi negatif di internet. Contohnya itu seperti cyberbullying atau menghina atau menyebarkan kebencian di media sosial, menyebarkan hoaks atau video dan tidak pantas, mengakses situs terlarang, menyalahgunakan identitas orang lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa saja penyebab terjadinya kenakalan remaja itu. Nah, yang pertama itu kurangnya kontrol diri dan emosi yang belum stabil. Yang kedua, rendahnya iman, moral, dan tanggung jawab. Yang ketiga, kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua. Yang keempat, pola asuh yang salah. Yang kelima, konflik atau perceraian dalam keluarga. Yang keenam, pengaruh teman sebaya yang negatif. Yang ketujuh, hubungan yang kurang baik dengan guru di sekolah. Yang kedelapan, tekanan belajar atau
kurangnya kegiatan positif di sekolah. Yang ke-9, kecanduan game atau internet. Yang ke-10, kondisi ekonomi keluarga yang sulit. Dan yang ke-11, ingin mencari jati diri dan pengakuan dari orang lain. Di sini saya akan menyebutkan dampak dari kenakalan remaja. Yang pertama ada menurunnya prestasi belajar. Yang kedua ada merusak nama baik dan kepercayaan diri. Yang ketiga ada membuat keluarga kecewa dan malu. Yang keempat mengganggu ketertiban sekolah dan masyarakat. Yang kelima ada meningkatkan tindak kriminalitas. Yang keenam ada merusak moral dan perilaku remaja. Dan yang ketujuh ada mengancam masa depan remaja. Cara pencegahan kenakalan remaja dapat dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai positif, memberikan batasan dan aturan yang jelas, mendorong kegiatan positif, serta menjadi teladan yang baik. Secara spesifik di rumah, orang tua perlu menunjukkan dukungan emosional, menanamkan tanggung jawab, dan memantau aktivitas anak. Diperlukan penanaman karakter, pembinaan moral, dan penyediaan fasilitas yang aman. Di lingkungan keluarga, bangun komunikasi yang terbuka, mendukung secara emosional, dan menjadi pendengar yang baik bagi anak. Berikan pemahaman tentang bahaya perilaku menyimpang, termasuk ancaman digital, berita palsu atau hoaks, dan pentingnya menjaga data pribadi. Bagaimana cara mengatasi kenakalan remaja? Yaitu adalah dengan membangun komunikasi yang terbuka, luangkan waktu berkualitas bersama, dan tetapkan aturan serta batasan yang jelas. Dukung hobi positif, berikan pemahaman tentang resiko perilaku menyimpang, dan awasi lingkungan sosial mereka termasuk pergaulan dan penggunaan teknologi. Jika diperlukan, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional seperti konseling atau psikolog. Cara menghindari pergaulan bebas dengan benar dapat dilakukan melalui sesuatu proses sejak seseorang berusia dini, memperkuat pendidikan agama, membentuk karakter yang positif, memilih teman, mempererat hubungan orang tua dan anak, memberikan pendidikan seks pada anak dan remaja, menghindari lingkungan yang tidak konduktif. Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di Mahur, Jawa Timur yang diduga menjadi korban kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan hak